saya akan mengajar firman yang ditulis di dalam. Dua dimensi ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi saya sudah persiapkan hatimu sebagai fondasi untuk kau masuk pada firman yang ditulis. Ditulis bukan di dalam loh batu, tapi akan ditulis di dalam loh daging, namanya hati manusia. Haleluya. Tapi sebelumnya saya sudah mengajarkan tentang Yakobus 1 ayat 21, yaitu bagaimana kita dengan hati yang lemah lembut menerima firman yang tertanam di dalam hati kita. Betul? Yakobus 1 ayat 21. Semakin engkau menerima firman yang tertanam, maka Yohanes 15 ayat 3 akan terjadi di dalam hidupmu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Semakin kau dengar rekaman yang sudah dilepas di zona force, semakin kau dengar sekali sehari, dua kali sehari, bahkan semakin sering kau dengar, dengarkan baik, maka kau akan mulai alami firman itu membersihkan pertama dari kejahatan, yang kedua dari yang kotor. Haleluya. Dan membersihkan hal yang kotor dari semua kontaminasi, dari masa lalu, dari kata-kata orang, kutuk yang disampaikan orang. Tuhan akan membersihkannya. Tapi ingat, kau tak bisa lakukan kalau kau hanya sekali mendengar. Semakin sering, karena kamu memang sudah bersih oleh karena perkataan yang kukatakan kepadamu. Semakin banyak air itu, maka kau akan semakin bersih. Haleluya. Semakin kau dengar firman, air itu akan semakin banyak datang dalam hidupmu. Maka engkau akan terus mendengar, terus mendengar, terus mendengar. Pola pikirmu mulai berubah, cara pandangmu mulai berubah, sikapmu mulai berubah, cara berkata-katamu mulai berubah. Aku mulai menyadari ada sesuatu yang ini bukan porsi saya lagi. Saya akan tinggalkan ini. Saya harus melakukan ini. Takut demi satu kau akan masuk ada di sana. Tiba-tiba baru kau sadari, kok saya bisa sembuh. Tiba-tiba kau sadari, kemarin ini masalah dulu bulan jawab, ini masalah yang sangat susah. Tapi sekarang kenapa saya melihatnya mudah sekali menangkapnya? Ya, lalu kau mulai menyadari bahwa dengan keluarga ini selama ini aku selalu tertekan. Tapi ketika aku sekarang ada di sini, aku bisa tertawa melihat mereka. Aku tidak lagi menjadi takut, aku terintimidasi. Malah aku sekarang bisa bersukacita melihat wajah mereka. Firman yang datang membersihkan engkau. Firman yang datang membersihkan. Firman yang datang membersihkan engkau. Kalau kau setia terus mendengarkan, terus mendengarkan, terus mendengarkan, terus mendengarkan, engkau akan mulai melihat. Sebelumnya, setiap kali uangmu mulai menipis, engkau sudah langsung khawatir dan takut sampai langit ke-7. Tapi ketika kau terus mendengar, terus kau mendengar, bahkan ketika uangmu tidak ada di kantongmu pun kau bisa bilang, aku bersyukur. Karena ada kapasitas yang ditambahkan, ada sikap hati yang digeser, ada cara pandang yang ditingkatkan. Karena kau harus naik ke atas. Ketika kau ada di bawah, maka semuanya itu akan menjadi berat. Tapi ketika kau naik ke gunung Tuhan, ke tempat Allah menyediakan, apa yang sebelumnya kau lihat besar dan berat, sekarang kau akan mulai kecil dan tidak berarti lagi. Karena kau memandang dari atas, kau tidak ada di bawah. Barang siapa yang berasal dari atas akan mengatasi semua yang ada di bawah. Haleluya, haleluya. Itulah firman Kristus yang berkata, barang siapa yang berasal dari atas, aku berasal dari atas, aku bukan berasal dari bumi. Firman yang datang kepada kita adalah firman yang dari atas. Dia harus beroperasi di tempat ketinggian. Firman yang kau terima tidak bisa beroperasi di tempat yang rendah. Jangan rendahkan firman yang kau terima. Ketika engkau sudah mulai kekurangan kekuatan, energimu sudah mulai lobek, stop, jangan lakukan apapun. Masuk ke tempat perhentian, masuk di dalam hadiratnya, naik ke tempat Allah menyediakan. Mulai temukan dirimu mulai beroperasi di tempat yang tinggi. Mulai kamu temukan dirimu melihat imanmu dibangkitkan di sana. Ketika engkau mulai beroperasi
dari tempat yang tinggi. Dengarkan baik-baik. Apa yang menurutmu susah, tidak mungkin, impossible, kau akan bisa melihat sekarang. Tidak ada yang mustahil bagimu. Aku katakan akan jadi, akan jadi. Kun fayakun. Haleluya. Jadilah maka jadi. Haleluya. Amin. Tidak ada yang akan membatasi perkataanmu datang kepada keluargamu. Engkau mulai mengganti perkataanmu. Kata-kata merepet sudah mulai berhenti. Tapi kau mulai memperkatakan firman kepada anak-anakmu. Kau boleh memperkatakan firman kepada ladang yang kau yang kau kerjakan. Kau boleh memperkatakan firman kepada bisnis yang mulai kau boleh tekuni. Terus lepaskan firman, lepaskan firman, lepaskan firman, lepaskan iman, lepaskan imanmu. Maka engkau akan menuai. Haleluya. Orang yang menanam akan menuai. Kalau kau menuai kekhawatiran, menanam kekhawatiran, kau akan menuai kebinasaan. Tapi kalau kau menanam iman, menanam kebenaran dalam hidupmu, di ladangmu, di pekerjaanmu, dalam keluargamu, terus tanam kebenaran, terus tanam kebenaran. One day, in the time of God, di dalam waktunya Tuhan, engkau akan menuai kebenaran, kau akan menuai kemerdekaan, kau akan menuai kesembuhan, kau akan menuai kekuatan, kau akan menuai masa depan. Kebenaran yang akan membawamu ke tempat Allah menyediakan. Oh, haleluya. Haleluya. Karena ketika engkau hidup di dalam kebenaran ini, engkau akan masuk kepada kebenaran yang memerdekakan. Haleluya. Karena mata rohani itu sudah kau bunuh selama ini. Halo. Halo. Lalu buka sebentar dan lihat kanan kiri. Kalau mata rohanimu aktif, begitu kau tutup jendela akan dunia, kau bisa melihat surga. Kau melihat kebenaran. Kau melihat Yesus Kristus. Kau melihat anak domba. Bagimu menutup mata adalah sama dengan ketika kau membuka mata. Aku bisa melihat Juli seperti apa. Aku bisa melihat Mam seperti apa. Aku bisa melihat kalian di sini. Karena sebelum kalian datang pun mataku sudah melihat siapa orang-orang yang akan datang ke tempat ini. Bukankah itu mata yang harus kita miliki? Sehingga sebelum kau masuk kepada masa depan, aku sudah melihat masa depan. Itu ketetapan Tuhan bagi kita. Tuhan tidak membawa kita di dalam kebutaan dan kegagalan. Bukan jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah sebelum kau sampai ke sana, aku sudah melihat. Aku sudah melihat. Itu sebabnya kau tahu merencanakan. Itu sebabnya kau tahu bagaimana menyusun perbuatan. Itu sebabnya kau tahu bagaimana mengevaluasi kegagalan. Karena kau sudah melihat ujungnya. Kau sudah melihat kemana akan membawamu. Itu sebabnya kita akan lahirkan generasi yang perkasa. Mereka tidak akan diintimidasi oleh dunia. Karena mereka tidak lagi dipengaruhi kepada pandangan dunia. Hanya kau dengar racun, kau dengarkan demo, kau dengarkan ini, kau dengarkan ini. Lalu mereka mengatakan Indonesia gelap. Siapa yang berkata Indonesia gelap? Allah berkata Indonesia sedang berjalan. Indonesia yang baru. Haleluya. Haleluya. Kenapa saya katakan demikian? Bumi belum berbentuk, gelap gulita memenuhi samudera raya. Kekacauan yang datang ini sebenarnya karena Roh Kudus sedang mengerangi Indonesia. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air hanya untuk menunjukkan kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dengan kekuatan Tuhan. Tidak ada apa-apanya dengan kekuatan Tuhan. Indonesia sedang dibersihkan. Indonesia sedang dibersihkan. Indonesia sedang dibersihkan. Saya bernubuat. Indonesia sedang dibersihkan. Allah sedang bekerja. Indonesia bukan sedang gelap, tapi Indonesia sedang dilahirkan menjadi new Indonesia. Oh, itu sebabnya saya melarang untuk masuk pada jendela dunia ini. Sekarang kau harus mulai masuk kepada dimensi surga. Haleluya. Perhatikan anak-anak. Lihat nanti Surya Nugrah 3 bulan ke depan. Saya sudah perintahkan semua kepada guru, cabut semua HP dari anak-anak. Perhatikan mereka konsentrasi.
Perhatikan mereka mudah mengerti. Perhatikan ketika nanti ibadah anak ibadah kita setiap minggu, ketika mereka mengangkat tangan, surga terbuka. Haleluya. Siapa yang bisa melawan Allah? Yes. Kalau Allah di pihak kita, Yes. siapa yang menjadi musuh kita? Siapa yang menjadi lawan kita? No way, tidak ada. Amin, amin. Itu sebabnya berhenti. Roh Kudus memberitahu. Perhatikan ketika mereka menyembah, mereka gak bisa konsentrasi karena mereka sudah terbiasa lewat Instagram, lewat YouTube, lewat TikTok memelekkan mata mereka. Ya. Tapi satu sisi sudah membunuh mata rohani. Kau tidak bisa melihat Tuhan dengan mata yang ini. Kau hanya bisa melihat Tuhan dengan mata. Yes. Itu mata rohani. Maka Yesus berkata, mata rohanimu harus melihat, telinga rohanimu harus mendengar, hatimu harus mengerti. Amin. Dan indra rohani, 3 indra rohani. Halo. Saya menemukan strategi iblis. Anak-anak kita mulai dirusak supaya 30 tahun lagi tidak banyak generasi akan menjadi peneliti. Anak-anak mulai balas. Anak-anak mulai malas untuk meneliti, mengamati sekelilingnya. Karena apa? Karena tontonan sebentar pindah lagi, sebentar pindah lagi. Bikin candu, buat menjadi candu. Apa menjadi candu? Candu kepada yang instan, cepat-cepat. Perhatikan aja, cepat. Semua ingin cepat, akan cepat, cepat berpindah. Bukankah Yesus berkata seperti Maria, aku akan ada di sini, menantikan kau berbicara. Bukan seperti Marta, sebentar sana, sebentar sini, sebentar sana, kerja di sana, kerja di sini. Pikir Yesus itu menyenangkan Yesus. Bukan. Tapi Yesus berkata, Marta, Marta, kau sudah menyibukkan dirimu dengan segala kegiatan itu. Tapi Maria sudah memilih baginya yang penting, duduk di kakiku. Ini musuh sekarang mau kita habisin. Anak-anak tidak bisa berdoa lama, menyembah Tuhan, karena sudah dibuat di dalam pola otakmu candu, cepat. Anak-anak nonton sampai 4 jam, gak ada yang bilang cepat. Tapi begitu boleh mendengar firman 15 menit, lama kali. 30 menit, amamui lama kali. Terus dikasih teror ini supaya kita tidak bisa berlama-lama di dalam hadirat. Lama-lama kita akan dihilangkan. Sudah mendeklarasikan ibadah di sekolah akan dikembalikan. Amin. Sejak ibadah disingkirkan dari sekolah-sekolah oleh karena penggugat salah satu orang agama lain terganggu dengan itu, sejak hari itu menjadi suruh dan menangkap. Ibadah harus dikembalikan sekarang. Amin. Di sekolah-sekolah. Yes. Hanya menunggu orang yang akan mengembalikan Tuhan ke sekolah-sekolah. Apa yang sudah kita lakukan pada track? Sudah tracknya Tuhan. Membawa Tuhan ke sekolah-sekolah. Membawa Tuhan ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan generasi ini kepada pemilik surga dan bumi. Pemilik surga dan bumi adalah Dia, Raja di atas segala raja. Bukanlah presiden, bukanlah raja-raja pemerintahan dunia ini. Mereka hanya punya waktu 5 tahun, kemudian mereka diganti. Dengarkan baik-baik, pemilik dari Indonesia yang baru adalah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Maka kau harus bergerak sebagai guru, bergerak membangun Indonesia baru. Saya sebagai pengusaha membangun Indonesia baru dengan bisnis. Oh, sebagai ayah dan ibu kau bangun keluarga menjadi Indonesia baru dengan Indonesia baru. Biarkan dunia bisa melihat kita sedang memberi pola Indonesia yang baru. Apa pola Indonesia baru? God is the center. Tuhan menjadi pusat. Saya tidak berkata bahwa semua akan menjadi orang Kristen. No, tidak pernah. Karena Raja Kores pun dipakai oleh Tuhan untuk memerintahkan kepada orang Israel dari pembuangan. Barang siapa yang disebut umatnya sekarang kembali ke Yerusalem. Lalu dia beri perintah kepada penduduk, lengkapi mereka dengan emas, lengkapi dengan mereka dengan perak, lengkapi mereka dengan tembaga. Maka kita berkata,
dibawa oleh orang Israel karena perintah Allah melalui Kores. Siapa itu Kores? Raja orang Yudea. Apakah kau berpikir Allah tidak bisa perintahkan? Nebukadnezar juga diperintahkan oleh maka dia beri perintah, barang siapa yang menghina Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego akan dicampakkan ke perapian. Kamu Yes. karena siapa? Presiden itu milik Tuhan. Amin. Siapapun yang Tuhan tuntut itu ada di dalam namanya alurnya Tuhan. Tapi yang saya tahu dari surga adalah Indonesia sedang dibersihkan. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Maka jangan kau dengar itu dari medsos, karena mereka jualan. Harus viral baru naik ke tinggi. Kau korban viral selama ini. Halo. Surga tidak menunggu viral. Surga ketika sudah ada dekretnya, maka itu jadi. Haleluya. Ada yang mendukung manusia, tidak ada masalah karena firman harus jadi. Bukankah itu di dalam Yesaya 58, firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ayat 11, haleluya. Tapi dia akan melakukan kehendakku. Haleluya. Dan dia akan berhasil di dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman itu pasti berhasil. Indonesia baru pasti lahir. Amin. Generasi yang akan melihat Indonesia baru yang sedang siap siapkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau begitu, terus bergabung dengan kereta ini. Karena proyek ini besar. Amin. Haleluya. Amin. Saya sudah deklarasikan ibadah dan hebat. Dan di Parenti, proyek menyiapkan pemimpi untuk berjumpa dengan Raja Pemimpi. Ya. Yusuf adalah pemimpi. Karena mimpinya dia harus masuk sumur, dijual oleh abang-abang, masuk ke rumah Potifar, masuk kepada penjara kerajaan, hanya untuk menghantarkan dia kepada Firaun pemimpi. Ingat dimulai di mana perjalanannya Yusuf, hanya karena Firaun bermimpi dan tidak ada yang bisa menafsirkannya, tidak ada yang memberitahunya. Yusuf berkata, mimpi yang tuanku lihat adalah datang dari surga. Baca kitabmu. Datang dari surga. Karena itu adalah rencana Tuhan atas bumi. Maka itu dengarkan baik-baik. Allah yang di surga juga akan berbicara kepadamu. Inilah arti mimpi Tuanku. Dikasih tahu 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun akan masa namanya sampai lembu mati. Itu semua itu ditulis. Bapak Jonathan pernah menubuatkannya dan menjadi satu buku. Kamu tahu apa terjadi? Lalu dia bilang bahwa lembu itu, lalu dia bilang, lakukanlah begini, lakukanlah begini, lakukanlah begini. Firaun terngangnya. Dia bilang, aku tidak temukan orang seperti hikmatmu di dunia ini. Maka aku mengangkat engkau untuk mengeksekusi itu dengan segera. Tidak ada satupun yang akan bergerak di dalam kerajaanku dan seluruh penduduk kekuasaanku tanpa saya izin. Aku mengangkat kuasa ini kepadamu. Diberi cincin. Hanya tahta ini lebih dari antara aku dan engkau. Berarti ada tahta yang lebih tinggi dari tahta Yusuf. Gak ada masalah apa-apa. Tapi semua karena distempel oleh Yusuf. Haleluya. Peradaban berubah sampai 400 sekian tahun oleh gara-gara seorang pemimpi. Jadi proyek sekolah adalah proyek menghasilkan pemimpi untuk berjumpa dengan raja pemimpi di istana. Haleluya. Haleluya. Raja pemimpi di istana. Kamu tidak tahu seperti apa orang-orang saya sedang siapkan sekarang. Tak mereka punya kelemahan dan kelebihan, I don't care. Tapi kalau mereka taat mendengarkan perkataan yang datang dari mulutmu, mereka mempersiapkan diri di sana. Kau nggak usah takut bahwa Allah yang akan menyediakan semua yang mereka perlu untuk kerajaannya. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya sebagai orang tua, kau jangan merusak pekerjaan Tuhan yang sedang kau kerjakan. Apa yang sedang kau kerjakan, kau harus tahu. Haleluya. Halo. Jangan rusak dengan HP. Jangan rusak engkau tidak dengan disiplin. Jangan rusak dengan engkau berikan racun-racun yang lain. Stop.
Karena pemilik proyek ini adalah Raja dan segala. Yes. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Amin. Amen. Kalau roh Tuhan sudah bergerak, oh haleluya, saya pun dikendalikannya untuk berbicara. Oke, Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih Ya. karena firman yang telah katakan kepadamu. Amen. Hari-hari ke depan, jika kau terus mendengar, terus dengarkan. Dengarkan rekaman Bapa, dengarkan rekaman Bapa. Itu menjadi seperti air. Ya. Makin banyak air, kotoranmu akan makin dibersihkan. Makin banyak air, kejahatanmu akan semakin dibersihkan. Halo, terus dengar, terus dengar. Biarkan itu kau seperti mandi, ya. Mandi 5 kali sehari kan nggak berdosa kan? Ya. Halo, ya. Tapi kalau kau mandi hanya sekali, nah, maka kau akan menjadi bau. Haleluya. Mandi 5 kali sampai 10 kali satu hari, ada yang melarang? Tak ada. Sabunmu memang akan tambah budgetnya, tapi nggak ada masalah. Haleluya. Halo, tapi kau akan semakin bersih. Kau akan semakin bersih. Haleluya. Halo, naikkan volume firman itu datang dari atasmu, terus membersihkanmu, terus membasuhmu. Firman yang datang dari mulut Allah akan membersihkan hidupmu, pola pikirmu, cara pandangmu. Maka pada waktu itulah kau akan lihat, wih, saya sudah sembuh. Amin. Amin. Ini nggak susah lagi. Iya. Anakku sudah berubah. Amin. Amin. Kau akan lihat, Iya. haleluya, haleluya. Suamiku sudah lembut, haleluya. Istriku sudah lembut, nggak lagi merepet, haleluya. Suamiku marah-marah lagi, haleluya. Kau akan kaget, karena apa? Firman yang terus datang, firman yang terus datang, firman yang terus datang. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Amin. Aku menikmati hari itu. Engkau akan datang bersaksi, aku sudah disembuhkan, aku telah dimerdekakan, anakku sudah menerima mandat dari Tuhan, anakku sudah bisa menyembah Tuhan dengan tips sangat dalam sekali. Yes. Karena itu akan datang. Itu sebabnya saya semua pakai apapun, mau pakai HP, mau pakai sound system, perdengarkan suara itu di rumah. Mau mereka sambil tidur, mau mereka sambil terus dengar, biarkan firman itu menampar hati mereka tiba-tiba. Haleluya. Haleluya. Biarkan tiba-tiba, oh iya, ya ditampar. Oh iya, ya dengarin lalu mencatat lagi. Haleluya. 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 Yes. Oh, luar biasa. Itu sebabnya ketika kita melihat ini, maka kita akan melihat kehidupan Kristus di dalam Yohanes 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, Sang Firman, aku datang supaya mereka memiliki Zoe. Zoe-nya tidak menetes, tapi berkelimpahan. Ya. Amin. Ingat Matius 13 ayat 23, ukuran kerajaan adalah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Haleluya. Berkecukupan, berkelimpahan. 100 kali lipat adalah ukuran yang paling maksimum dari Tuhan. Haleluya. Ukuran minimum adalah berkecukupan, bukan berkekurangan. Saya ulangi, ukuran minimum adalah berkecukupan, bukan berkekurangan. Haleluya. Haleluya. Firman itu tak jatuh di tanah hati yang subur, dia pasti akan melahirkan ukuran hasil panen 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jangan katakan di pikiranmu, matamu kepada saya, tapi pikiranmu, masa iya? Saya tahu, mata saya bisa melihat, pandanganmu ke saya, tapi pikiranmu, masa iya? Gimana caranya? Itulah selama ini kau biarkan itu berbicara, tapi kau tidak matikan perkataan-perkataan itu. Haleluya. 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 Sekarang saya akan datang kepada firman yang tertulis di hatimu. Kita buka 2 Korintus 3. Berarti yang tadi masih pendahuluan.
Ya, pendahuluan dan pemanasan. Kan kalau katanya gerak badan kan nggak boleh langsung. Iya. Bisa patah badan terkilir nanti. Harus dulu ya pemanasan. Amin. Supaya ketika saya bawa kepada gerakan-gerakan yang radikal di dalam roh, tulangmu nggak patah. Amin. Haleluya. Jadi Bapak yang baik itu tidak membawa masuk kepada pencobaan, tapi Bapak yang baik itu mempersiapkan kamu dengan softly, dengan lembut. Ketika dibawa ke tempat gerakan itu sudah gerakan membunuh musuh. Kau nggak tahu, ternyata itu gerakan membawa membunuh musuh. Padahal ketika langsung saya bawa kamu kepada gerakan membunuh musuh, musuhmu terbunuh, termasuk kau juga terbunuh. Haleluya. Tapi kau tidak tahu menggunakan pedang ini. Haleluya. Halo. Tapi kalau kau saya persiapkan kamu dengan pemanasan, kemudian akhirnya kamu sudah pegang pedang, lalu pedang itu kau tidak lagi rasakan berat, kau hanya tahu membunuh musuh, dan kau sudah tahu musuhmu kalah, kau sarungkan, kau bersyukur kepada Dia. Amin. Bapak yang baik itu adalah membawa setiap anak-anaknya dengan softly masuk kepada peperangan. Haleluya. Haleluya. Pak, ini tanganku begini. Saya jawab ya, tenang aja, gak ada masalah. Tadi, aduh udah nanti matilah kau. Dia akan terintimidasi. Haleluya. Saya hanya bilang tenang aja. Haleluya. Walaupun saya tahu tangannya udah dijemput. Haleluya. Tenang saja. Haleluya. Hanya untuk bawa dia ke bidan untuk memberitahu apa sakitnya. Kurang nih. Transportasinya sudah susah seperti di kampungnya Pak Yarman. Apa yang terjadi? Semuanya adalah mahal. Harus bayar mahal. Halo. Tapi alat transportasinya itu seperti jalan tol sekarang seperti ke kampung kami hanya 2 jam 15 menit dari Amplas. Haleluya. Ya, sudah gampang, gak susah lagi. Halo. Tapi dulu harus 6 jam. Harus 6 jam. Ya. Sekarang saya bilang, Mak, gak usah takut. Kalau suruh saya jemput, hanya 2/4 jam. Asal jangan banyak singkat ke tempat lain. Jadi lama ya. Halo. Ya. Kamu bisa berhenti sekarang. Jadi kalau kamu kekurangan air di dalam tubuh, maka ada satu alat transport. Apa yang terjadi? Kalau juga harus beli panadol karena sakit. Bukankah saya berbicara air hari ini? Haleluya. Bukankah saya sedang berbicara dalam 3 menit tentang air? Firman yang datang kepadamu memang sudah bersih oleh firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman itu sebagai air akan membersihkan setiap hari dari kejahatan, dari yang kotor. Karena firman itu akan menjadi air yang membersihkan. Bukan hanya menjadi kehidupan, tapi juga akan menjadi air yang membersihkan. Haleluya. Oke, mari kita datang 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mudah-mudahan 3 minggu depan saya akan tuntaskan ini. Haleluya. Karena Papa mengajar itu enggak 3 lip pergi, enggak. Saya pernah berbunyi. Kalau saya tanam, saya pastikan harus panen. Amin. Haleluya. Ya, makanya jangan dengar hanya penanam. Kamu harus ada bersama dengan penabur. Haleluya. Penabur itu ketika dia tanam, dia pastikan 2 minggu kemudian akan dipupuk jalan itu. Kemudian 21 hari sudah disiapkan tukang oren. Haleluya. Ya, untuk membersihkan. Kemudian beberapa hari kemudian pupuk kedua sudah masuk. Haleluya. Dan seterusnya sampai juga terakhir sudah keluar bakar buah. Dia harus bersihkan lagi. Supaya apa? Waktu muncul jagungnya tidak menjadi sarang tikus oleh karena rimbun rumput di bawah. Harus bersih. Terserah disemprot, entah dia silahkan. Tapi begitu panen tidak boleh ada pencuri. Itu tikus. Amin. Maka tikus-tikus akan saya babat habis. Haleluya. Supaya panen melimpah. Haleluya. Supaya panen melimpah. Amin.
Karena ketika tikus saya babak nanti, kau ikut, berarti kau termasuk tikusnya. Haleluya. Kalau kau sakit hati dengan ketika saya mengajar, berarti kau termasuk tikusnya. Masa jagung makan jagung? Haleluya. Masa jeruk makan jeruk? Yang saya babak itu tikus dan dirimu. Jadi jangan tersinggung. Amin. Karena yang saya babak itu adalah tikusnya, bukan jagungnya. Lalu kenapa jagung sakit hati? Salah lu dong. Lu yang salah. Ya, saya usir tikusnya, jagung sakit hati. Ya, kenapa diusir tikusnya? Hanya seluruh jagung 1 hektar itu. Nggak ada lagi kawan-kawan. Kau nggak tahu tikus itu memang berkawan. Dan begitu kau berbuah, dia bilang enaknya. Dia akan makan setengah, dibiarkan setengah. Ini namanya panen, gagal panen. Haleluya. Ya, kalau cara tikus makan, dia nggak makan sampai tuntas. Dimakan sedikit, pindah lagi. Hanya untuk melahirkan kecacatan. Kau tahu Bapak ini ilmu pertikusan biasa. Haleluya. Jarang dimakannya jagung 1 bonggol, jarang. Paling banyak setengah. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Hanya untuk menghasilkan panenmu hancur. Sehingga apa? Biaya produksi akan tetap seperti itu. Padahal ya 100 guni dan hasilnya hanya sekian kilo. Hanya bonggolnya aja yang banyak. Kita nggak jual bonggol toh, kita jual jagung bedanya. Katakan aja. Bapak ini pengusaha, saya tahu apa yang sedang saya kerjakan. Haleluya, haleluya. Banyak nanti panen, diharapkan 10 ton, yang hasilnya tiba-tiba 2 ton. Ya udah tekor. Petani kalau tekor nggak ada lagi modalnya, ya. Paling tidak 5 ton baru baru balik modal. 4 ton udah balik modal kali tuh. Iya kan? 5 ton, 6 ton, makin banyak 7 ton, ya sampai 10 ton. Tahu 10 ton? Ada Bapak tahu 10 ton kan? Muat ini. Ya, maka akan makin banyak. Haleluya. Lalu dihitung. Tentang 4 bulan, mulai dari semuanya, hasilnya adalah 5 juta. Kau sudah rugi. Berarti semua kamu dan keluarga kamu, suami istri dan anakmu kerja di situ hanya bergaji 1,5 juta 1 bulan. Udah takor. Ya, setidaknya bergaji berapa? Berapa yang terlibat di sini keluarga kamu? 4. Kali berapa? Kali 2,5 juta. Harusnya minimum 10 juta berapa? Itu cara hitungnya petani. Haleluya. Yuk panen 5 juta. Kau nggak tahu 4 orang mengerjakannya, gajimu hanya berapa? Berarti 3 orang lagi nggak bergaji lagi. Itu rugi. Jangan kau dia hanya lihat 5 jutanya. Haleluya. Kalau hitung-hitungan datang sama Bapak. Saya tahu cara menghitung yang benar. Haleluya. Tapi kalau sekompak orang yang terlibat 10 juta, itu namanya bergaji. Ya. Halo? Ya, bergaji. Itu pun gajinya sedikit. Ya kan? 2,5 juta gaji 4 bulan. Coba. Mau? Tidak. Mau 2,5 juta bagi 4 bulan? Tidak. Itu pun sudah dibilang untuk. Haleluya. Haleluya. Tahu sekarang cara menghitung kan? Hitungannya itu dan berapa orang yang terlibat. Kalau hanya 2 orang suami istri, berarti kalau bergaji dia 2,5 1 bulan, berarti berapa itu? 5 juta. 5 kali 4 harusnya 20 juta. Itu namanya bergaji. Ya, jangan menjadi petani dinas sosial. Ya kan? Dinas sosial habis, untung nggak ada lagi. Haleluya. Lalu waktu mau nanam lagi, nggak ada modal. Minjam. Ini salah ini. Petani yang bagus itu adalah dia menerima benih untuk ditanam dan roti untuk dimakan. Haleluya. Kalau kau panen, kau harus terima benihmu untuk ditanam, bukan untuk dimakan. Kemudian kau harus menerima roti untuk dimakan. Berarti panen itu harus ada 2. Apa itu? Benih untuk ditanam, roti untuk ditanam. Bagaimana kau menanam kembali?
ya kembalikanlah kepada Tuhan. Haleluya. 10% adalah milik Tuhan, adalah segala benihmu. Supaya apa? Supaya kamu di musim berikutnya bisa panen. Jangan senen, ya kan? Apalagi penen. Ya, ada di itu namanya penen. Tempatnya di lembah. Ada mata air panas di sana. Kenapa saya kenal tempat ini? Ini dulu adalah salah satu tempat bahan baku pupuk organik. Itu buah fosfat. Tapi karena saya tahu bahwa itu merusak buah, bukan saya, buah kan buah. Ya, lalu saya bilang hentikan, kita akan cari tempat yang lain yang sama dengan itu. Jadi saya bukan penghancur bumi, saya ini adalah pelestari bumi. Haleluya. Walaupun setelah itu banyak orang jahat lagi, itu urusan mereka. Tapi saya tidak terlibat di dalamnya. Haleluya. Saya tidak terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena saya melestari. Oke. Ayat mana kita? Oke. 2 Korintus 3 ayat 1. Mari kita baca. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kami? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Haleluya. Sekarang kita akan belajar tentang firman yang tertulis, firman yang ditulis. Halo. Firman yang tertanam, ditanam, itu adalah pekerjaan si penabur benih. Tapi kita akan upgrade, naik ke atas. Karena firman yang tertanam itu adalah untuk murid, tapi firman yang ditulis itu untuk anak di dalam rumah. Haleluya. Haleluya. Tetapi kita sudah belajar 2 minggu yang lewat, ada 4 level, 5 level di dalam jemaat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah jemaat baru, bertobat baru. Yang kedua adalah jemaat berkomitmen. Yang ketiga adalah murid. Yang keempat adalah pelayan. Yang kelima adalah anak. Hanya anak yang tinggal di dalam rumah, bukan domba. Mazmur 23 ayat 1 dimulai dari domba. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. I shall not want. Haleluya. Tapi di ayat 6, dan aku akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Kenapa? Karena dari domba berubah sekarang menjadi anak. Domba tidak tinggal di rumah, domba tinggal di kandang. Tetapi anak tinggal di rumah. Jangan terbalik. Halo, ya, kalau anak tinggal di kandang berarti itu anak tiri atau anak yang ditolak. Halo, jangan sampai domba di dalam rumah. Waduh, ada babi, ada domba, ada anjing dalam rumah, anaknya nggak dirawat. Nah, ini penting ini. Ini sudah terbalik namanya. Biaya untuk anjingnya 5 juta satu bulan. Tapi begitu anaknya minta uang sekolah, maka lo sekolahmu katanya. Ya, inilah tipu daya. Haleluya. Haleluya. Ketika anjingnya nangis, dia bikin lagu, ya, seperti pendeta. Ya, dikuburkan. Tapi ketika anaknya kekurangan, dia tidak menangis. Orang tua harus kembali kepada fungsinya. Amin. Karena Yesus tidak mati untuk anjing, Yesus tidak mati untuk domba, tapi Yesus mati untuk manusia. Haleluya. Ya, walaupun saya juga sayang kepada binatang itu, tapi manusia lebih daripada. Amin. Haleluya. Semalam 2 hari 3 hari lewat adik saya kasih tahu, seluruh rumah kami satu rumah itu kena flu. Dia bilang udah selesai juga, coba cari sub RW, saya bilang.
bisa bang. Kenapa? Istriku penyayang anjing. Saya bilang diam-diam aja Bi, saya bilang ya cepat itu nanti naik. Ya sudah nggak mau. Kalau kau nggak mau, mereka nggak mau, kau sendiri pilih. Aku bilang cepat itu nanti naik. Ya, haleluya. Ya, halo. Karena semua binatang itu juga diserahkan tuh untuk bisa jadi makanan. Hanya kalau nggak bisa ya jangan semua dimakan dulu, yang ada dulu dimakan. Haleluya. Ya, halo. Halo. Ya, bukan berarti makan anjing. Ya, nanti poin yang lain kita bahas. Haleluya. Oke, mari kita lihat di situ. Berbicara tentang surat Kristus. Katakan surat Kristus. Haleluya. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu adalah surat Kristus. Dia bicara kepada siapa? Dia tidak bicara kepada jemaat, tapi dia bicara kepada anak rohaninya. Dari mana saya tahu ini anak rohaninya? Dari tulisannya di dalam 1 Korintus 4 ayat 15. Ayo kita datang dulu. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu berdiri dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadikan bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi 2 Korintus 3 ayat 3 itu bicara tentang surat Paulus kepada anak rohaninya. Come on. Ya, karena Paulus meneguhkan di dalam tulisannya di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 dikatakan kamu boleh banyak punya mentor, kamu boleh banyak pelatih, kamu bisa banyak punya coach, it's okay. Tapi ingat, akulah yang menjadi Bapa oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Artinya sebenarnya bilang begini, kamu sebenarnya bisa hidup oleh karena sumbermu saja. Karena terlalu banyak kau dengar, nanti kau mencret. Lihat aja anak yang banyak jajan, pencernaannya kurang bagus. Tapi anak yang makan dari rumahnya, masakan mamanya, lihat perkembangannya, pasti lebih sehat, pasti lebih brilian. Amin. Halo, halo. Kenapa sekolah kita diwajibkan anak bawa bontot? Karena saya tahu tak mungkin ada ibu yang meracuni anaknya. Tapi penjual akan melakukan apapun supaya lebih banyak laku, termasuk menaruh racun. Saya tidak menuduh mereka meracun. Racun itu bicara tentang kalau itu bukan organik, berarti itu benda lain di dalam tubuh. Termasuk harusnya masuk dalam tubuh kita adalah glukosa, tapi yang masuk adalah sukrosa, fruktosa. Itu semua adalah gula sintetis. Kau tidak perlu membuat manis 1 ton, hanya perlu 3 sendok. Kalau kau ingin membuat manis 1 ton, kau perlu gula harus sampai 1 sak, 20-25 kilo. Itu pun tidak semanis yang kau buat itu semua. Tapi kau perlu hanya 3 sendok untuk membuat 1 ton manis. Apa tandanya itu gula sintetis? Begitu kau minum, kau haus lagi. Haus lagi kau. Terus kau minum, sehingga yang pucuk-pucuk kau minum di pucuk, dan naik pucuk puncak lagi, apalagi gunung lagi, semua kau minum. Kau pikir itu menyalakan dagangmu sebentar, tapi coba lagi kering kembali, akan meminta jarak. Tapi kalau kau minum air putih, kau minum air mentah, kau minum, setelah kau merasakan dagangmu dipenuhi, dia akan berhenti. Dia perlu waktu yang lain lagi. Setelah kamu kencing, baru dia minta lagi. Halo, halo. Itu cara kerjanya. Kau buang dulu, baru dia minta. Tapi terus sudah masuk 5, terus minta terus, itu tandanya sintetis. Apa yang dihantam dengan sintetis?
maka organ yang pertama kau bunuh adalah ginjal. Dia akan kau buat umurmu 30 tahun, tapi umur ginjalmu sudah 65 tahun. Karena apa? Terus kau paksa bekerja. Halo. Yang kedua, tidur terlalu larut malam membuat ginjalmu tidak bisa istirahat. Haleluya. Apa yang terjadi? Kerja terus. Sebelum udah ngomong ginjalnya, Tuhan tolong Tuhan, aku juga perlu tidur. Tuhan besar. Waktu kau lembur, kau minum lagi minuman, kau makan lagi makanan, dia mau tidur, katanya lagi, sudah mau tidur aku. Kau suruh lagi, dia kerja lagi. Kau udah ngorok, dia kerja lagi. Ya. Bangun kau pagi, langsung lagi minum kopi lagi. Dia mau tidur, gak, dia lagi harus kerja lagi. Umurmu 35 tahun, ginjalmu sudah umur 80 tahun. Bisakah berjalan dua ini sama-sama? Kata Amos, berjalankah dua orang kalau mereka tidak seimbang, tidak sejodoh? Kalau umur 15 tahun tapi ginjal sudah 100 tahun, ini sejodoh namanya? Tidak. Makanya akhirnya dibuatlah tipuan cuci darah. Supaya apa? Supaya dijodohkan. Tapi ingat, bagi kerajaan tidak berguna lagi. Kenapa bagi kerajaan tidak berguna? Dia menghabiskan APBN. Yang kedua lagi, ya, dia juga akan terus didampingi oleh orang tuanya. Mamanya nggak bisa kerja lagi. Untuk mengurusi dia seorang. Saya bilang ini antropologi. Sebelum ke sana, bertobat. Bertobat. Amin. Jangan menjadi bagian dari menghabiskan anggaran bangsa ini. Harusnya yang puluhan ribu orang yang melakukan itu harusnya itu sudah membangun tol. Tapi mati tol. Haleluya. Karena unproduktif, tidak produktif. Kerajaan itu sudah bicara melipat ganda. Apa yang kau punya, kau harus lipat gandakan. Halo, hikmat yang kau punya tidak aku simpan, harus kubagikan kepada orang lain. Hikmat terus berkembang. Haleluya. Apa yang kau tahu harus kubagikan ke orang lain, supaya orang lain juga lebih tahu lagi. Itu namanya dimensi kerajaan surga. Jadi tidak pernah ada orang di kerajaan surga pelit. Makanya orang kaya yang datang kepada Yesus, apa katanya? Aku akan mengikut engkau. Lakukan ini, sudah kulakukan. Lakukan itu, sudah kulakukan. Semua sudah kulakukan. Satu lagi, jual seluruh harta, beri kepada orang miskin. Yang ini nggak bisa. Dia pulang diam-diam. MM, tahu MM, PDD. Dia bilang sedihlah hatinya karena terlalu banyak harta. Karena apa konsep harta? Di mana hatimu berada? Di mana hartamu berada? Jangan tersesat. Di mana hartamu berada? Di situ hatimu berada. Makanya jangan bangun hartamu kepada yang natural. Bangun hartamu menjadi harta rohani, supaya hatimu terus ada di situ. Haleluya. Kalau mau Tuhan berikan kepadamu manifestasi dari harta jasmani, itu hanya bonus. Ya, ada orang mau cari bonus? Enggak ada. Orang selalu bekerja untuk cari upah. Bonus dikasih, syukur. Nggak dikasih, nggak apa-apa. Tapi upah wajib dikasih. Halo? Tapi kalau pun dikasih, syukur Tuhan. Jangan biarkan bonus mengubah kita. Haleluya. Amin. Sekarang kita masuk ke surat Kristus. Makanya ini kamu dikatakan kamu adalah surat Kristus. Dengarin baik-baik. Saya deklarasikan di sini. Kamu adalah surat Kristus. Amin. Bagaimana proses surat Kristus ini terjadi? Yang kutulis dan mamtulis lewat pelayanan kami. Jangan katakan Paulus lagi, nggak ketemu kok Paulus. Saya yang sekarang Tuhan berikan untuk menuliskan lewat pelayanan
kami tulisan-tulisan yang harus ada di dalam hati. Haleluya, haleluya. Maka ini firman ini bukan untuk murid, ini untuk anak rohani. Kalau kamu ada puyeng di sini, turun ke 3 minggu sebelumnya, dengarkan dulu. Halo, ada nggak puyeng? Kalau nggak puyeng, saya kasih rumusnya. Turun ke 3 minggu khotbah saya sebelum ini, dengarkan dulu, karena saya adalah Bapak yang baik. Kalau saya bawa masuk kepada dimensi yang lain, saya pelan-pelan dulu, amin. Amin. Jangan jadi bapak yang bujung-bujung, tahu bujung-bujung? Naik sepeda motor. Ya, sama juga naik mobil begitu. Ya, supir bujung-bujung. Saya jamin orang sampai di Brastani muntah. Harusnya makin sehat toh. Supir itu harusnya bawa ke tempat tujuan dengan sehat. Ya, harus pergi dulu ke kedai kopi, minum teh manis dulu. Imai dulu ya. Kain pusing kali ke. Minum teh manis 1 jam. Ayo, mulai kita ya. Kan minum teh manis. Padahal ongkosnya udah dikorting. Bukan makin sehat. Halo. Supir bagus ini begini. Begitu naik, ayo kita berangkat 5 menit. Halo, sampai di sana, udah sampai. Ayo ke supirnya. Supir yang bagus itu, begitu start, ya kan? Nah, nggak ada musik, tetap jalan. Nah, sudah ganti navigator jadi gacor. Bisa, saya senang, berarti saya supir yang baik dong. Tapi sepanjang jalan, semua penduduk saya megang apa? Haleluya. Makanya mobil yang sehat itu kasih kepada supir yang model beginian, bukan gojong-gojong, mesinnya pasti cepat turun. Ya, tanya ke saya soal mobil. Haleluya. Ya kan? Kemarin sebelum saya tukar dengan Innova, ras saya juga. Begitu didengar pembeli, mobil baru gini katanya. Udah 5 tahun saya pakai. Kenapa? Garing kali katanya. Harga naik. Kalau tadi langsung, ya saya bilang harga sekian. Ya, tapi kan udah berapa tahun? Iya, mesinnya ya juga katanya. Udah naik harga. Haleluya. Ya, ini ilmu permobilan. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Nah, ini contohnya. Haleluya. Ya. Oke, kamu adalah surat Kristus. Katakan, saya adalah surat yang ditulis oleh Bapak rohani yang harus dibaca oleh semua orang. Ditulis bukan di dalam loh batu, Ditulis bukan dalam loh, tetapi ditulis di dalam loh daging, tapi dalam loh yaitu di dalam hatiku. Haleluya. Kamu mengerti maksudnya? Karena di ayat 3 dikatakan di situ, mana dari ayat 3 tadi, 2 Korintus 3 dikatakan di situ, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan dalam loh daging, yang itu di dalam hati manusia. Haleluya. Amin. Ditulis di dalam hati manusia. Kalau hati bahasa Inggrisnya apa sih? Heart. Ya. Heart itu bisa 1 kan? Kalau lever berapa? 1. Yang itu apa? Paru-paru. Ya kan? Paru-paru kiri. lever. Dan juga ya, 2 bagian ya. Oh, pintar kalian. Haleluya. Tangan berapa? 2 ya. Apa? 4. Ya. Baik, kamu bisa mengerti maksudnya ya. Supaya segar, nggak ngantuk, amin. Oke. Sekarang perhatikan begini. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Kamu harus mengerti bahwa kamu adalah surat Kristus. Pertanyaan saya adalah, apa isi suratnya? Kukirim surat, tapi kosong. Itu bukan surat, itu kertas. Kosong. Ya kan? Ini penting. Paulus itu tahu
bahwa jemaat di Korintus adalah anak-anak rohaninya, dan dia tahu bahwa orang-orang harus bisa membaca surat Kristus. Halo, surat Kristus judulnya, tapi isinya apa? Ya kan, buku gambar berarti kosong melompong. Tapi kalau disebut surat, ya seperti ini ada tulisannya, baru bisa dibaca. Clear sampai di sini? Mengerti sampai di sini? Kenapa Paulus bilang kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, Bapak rohaninya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pelayanan Bapak rohani tanpa Roh Kudus nonsen, nanti. Siapapun yang mengaku dia Bapak rohani tapi tidak tahu caranya bekerja sama dengan Roh Kudus, dia bukan Bapak rohani. Atau bahkan apa namanya itu, menghina Roh Kudus, dia nggak akan bisa jadi Bapak rohani. Tulisan dari Paulus kepada jemaat di Korintus itu dikerjakan oleh Roh Kudus, yang ditulis oleh pelayanan kami bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, ya kan? Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia, berarti di dalam hatimu, berarti tersimpan. Pertanyaannya saya tadi adalah, apa yang ditulis? Firman apa yang ditulis? Setiap tulisan akan kau sukai kalau ada judul-judulnya. Coba taruh semua tulisan tanpa ada judul, kamu nggak akan tertarik. Tapi kenapa buku laku? Karena judulnya. Halo? Dari judulnya baru kita lihat kerangkanya. Apa kerangkanya? Bab 1, bab 2, bab 3. Ya. Tapi kalau langsung nggak ada bab, malas orang membacanya. Lalu ada nanti konklusi, kesimpulan, daftar pustaka, diterangkan semua di situ. Itu namanya buku. Tapi ini bukan buku, kamu adalah surat. Berarti tidak perlu hak cipta di sana. Hak ciptanya adalah Roh Kudus. Penulisnya adalah seorang Bapak rohani. Mengerti sampai di sini? Mengerti sampai di sini? Lalu apa yang ditulis? Mazmur 25 ayat 8. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Cepat. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-jalannya, bukan jalan-jalannya, garis bawah, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sebelum segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan mengerti hatinya. Apa yang Bapak rohani tulis? Ada juga. Sudah saya sebut buku yang lewat. Yang pertama yang dia tulis adalah hukum, law. Bapak rohani harus mengajarkan firman kebenaran, harus menjadi hukum. Haleluya, haleluya. Harus menjadi hukum di dalam. Kapan itu menjadi hukum di dalam? Ketika dia menuliskan kebenaran. Jadi hukum itu terjadi di dalam rohmu kalau itu ditulis dengan kebenaran. Haleluya. Menuliskannya dengan kebenaran. Makin banyak kebenaran, terus dituliskan kebenaran,
hatimu lemah lembut, kamu diajari untuk hidup di sana, bukan hanya kamu mendengar, tapi melakukannya, itulah kebenaran. Haleluya. Kamu dengar, kamu lakukan. Haleluya. Makanya kebenaran itu akan menjadi hukum. Ketika yang pertama, ketika kamu mendengar, kemudian itu menjadi kesukaan. Haleluya. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apa yang kau dengar menjadi kesukaanmu. Nggak mungkin kamu mendengar apa yang tidak kamu suka. Kamu akan skip terus. Halo? Seperti di apa itu kan, di YouTube itu kan, kau langsung skip kan. Kenapa? Kau nggak suka. Kemudian apa yang ketiga? Ketika sudah menjadi kesukaanmu, dan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, itu menjadi perenunganmu. Amin. Haleluya. Ketika itu menjadi perenungan, kebenaran yang datang kepadamu itu menjadi perenunganmu siang dan malam. Haleluya. Yes. Maka itu akan mereposisi pola pikirmu, mereposisi caramu berbicara, mereposisi keputusan-keputusan, mereposisi banyak hal dalam hidupmu sesuai dengan kebenaran. Haleluya. Amin. Amin. Ketika itu sudah menjadi perenunganmu setiap hari, kamu tutup jendela dunia namanya medsos. Kamu masuk kepada dimensi surga, yaitu rohmu. Ketika kamu ada di sana, dengarkan baik-baik, maka itu menjadi perenungan. Gali lagi, datang ke catatanmu, dengar lagi berulang-ulang sambil di jalan. Kalau di jalan kasih headphone, ya dengar lagi, terus dengar lagi. Tiba-tiba, oh sebentar, matikan lagi. Aduh maksudnya begini, dicatat lagi. Itu perenungan itu. Ini tadi aku dengar, Tuhan bicara dalam rohku. Oh itu maksudnya dicatat lagi, menjadi perenunganku siang dan malam. Itu dimasuk ayat itu akan terus tercurah bagi untuk membersihkanmu menurut hukum Yohanes 15 ayat 3. Amin. Halo, apa yang terjadi dengan itu? Maka akhirnya Yohanes Yakobus 1 ayat yang 21, maka kamu akan alami kuasa firman. Ketika Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, apa itu? Melakukannya. Firman yang kau renungkan akan nothing, tidak terjadi apa-apa dari itu sampai engkau melakukannya. Disitulah baru kau tahu kuasa firman. Haleluya. Haleluya. Banyak mengaku orang Kristen sampai hari ini sudah puluhan tahun datang ke gereja, tapi tidak pernah mengalami kuasa firman. Kenapa? Karena firman yang datang hanya untuk dicatat, dikantongi, lalu dipakai untuk mengukur seperti cara. Tadi lihat dasinya mereng ya, nggak ada urusan. Ya, tadi lihat kayaknya kumisnya itu berat sebelah itu. Kayak yang suaranya agak kencang, marah-marah dia. Masa hamba Tuhan marah-marah? Dia evaluasinya adalah hambanya nggak perlu. Makanya menurut Yakobus 1 ayat 23-25 kita sedang bercermin. Jangan buruk rupa, cermin dihancurkan. Aduh, itu peribahasa kita kan, buruk rupa, cermin dihancurkan. Jangan. Kalau buruk rupa, pakailah facial. Baru setiap kali terjadi proses, datang lagi ke cermin. Makin bagus nggak prosesnya? Jangan cerminnya dihancurkan. Cermin nggak perlu diubah. Kamu yang harus berubah. Haleluya. Amin. Jangan, nggak perlu kamu evaluasi bagaimana waktu saya menyampaikan itu. Tapi kalau kau mengasihi saya, kau bisa terkhotbah tadi waktu Papa berkhotbah. Itu apa itu? Itulah. Haleluya. Itu karena kasih. Amin. Ya, tapi kalau evaluasi kalau nggak kau sampaikan sama orang, itu namanya gosip. Evaluasi yang tidak sampai kepada orangnya namanya gosip. Tapi evaluasi yang sampai ke orangnya itu namanya tanda kasih. Amin. Haleluya. Jadi tanda kasih. Lanjut, kita lanjutkan dulu. Jadi apa yang pertama? Dia menuliskan
kebenaran itu sebagai hukum. Itu yang pertama. Bapak rohanimu menuliskan kebenaran sebagai hukum. Haleluya. Kalau itu sudah menjadi hukum, menurut Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan menerima kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Hukum itu selalu memerdekakan. Hukum itu selalu menjaga. Makanya namanya ada hukum rimba. Kenapa disebut hukum rimba? Gak ada hukum. Kamu mengerti prinsip hukum rimba? Siapa yang Gak ada hukum. Ya. Kenapa ada hukum? Menjagai kita sebagai border. Coba nggak ada hukum di sini, semua preman lagi. Siapa yang paling kuat nikam, dia akan jadi penguasa, betul? Tapi coba ketika ada hukum, lihat tuh, asal ada viral di tengah jalan, supir truk memviralkan aja wajah orang, paling lama 2 kali 24 jam sudah di kantor polisi. Haleluya, asal viral aja. Haleluya. Kamu udah lihat sekarang gampang untuk bisa melakukan. Tapi kamu harus bisa lihat di sini. Apa yang Tuhan Bapak Rohani menulis? Dia menuliskan kebenaran sebagai hukum. Amin. Mazmur 99 ayat 4. Saya tahu bukan ini. Mazmur 99 ayat 4. Sudah dapat? Raja yang kuat mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunannya. Engkaulah yang melakukannya. Dengarkan Bapak, raja yang kuat karena dia mencintai hukum. Kalau kau tidak mencintai hukum yang ditulis oleh Bapak rohani, kamu tidak akan menjadi orang yang kuat. Cintailah hukum yang ditulis oleh Bapak rohani. Melalui apa? Kebenaran yang ditulis. Amin. Kau harus mencintai proses ini. Kau harus menyukai ini. Supaya apa? Supaya kau menjadi orang yang kuat. Raja yang kuat mencintai hukum. Haleluya. Proses menuliskan hukum di dalam hatimu itu harus kau sukai. Haleluya. Kalau kau sukai ketika kamu diproses, hari berikutnya akan datang nanti lemang, ya kan? Tapi kalau tidak mencintai proses hukum itu ditanam, nah, yang ada adalah absen. Haleluya. Di mana sih Anda? Nggak ada lagi. Haleluya. Kenapa? Karena dia tidak mencintai kebenaran ditanam sebagai hukum. Amin. Engkau yang menegakkan kebenaran. Jadi yang ditegakkan, ditanam oleh Bapak rohanimu adalah kebenaran. Apalagi hukum. Dari mana hukum itu terjadi di hidupmu? Kebenaran yang akan tertanam. Supaya apa? Supaya kau hidup di dalam keadilan. Haleluya. Jadi kebenaran, hukum dan keadilan itu adalah milik raja yang kuat. Haleluya. Haleluya. Raja yang dimaksud di sini siapa? Baca nanti di ayat 1. Itu bicara tentang Allah. Dia bicara tentang firman. Firman itu adalah raja yang kuat. Haleluya. Itu sebabnya berbahagialah yang mencintai, ya, orang yang mencintai Bapak rohaninya. Ketika Bapak rohaninya mulai menanam kebenaran supaya itu menjadi hukum di dalam dirinya, itulah anak rohani. Amin. Amin. Haleluya. Saya tambah lagi. Mazmur 119. Mazmur 119. Ayat yang (160). Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita baca ayat 160. 1, 2, 3 ya. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Amin. Kalau bahasa Inggris saya bacakan sedikit. Thy word is true from the beginning. Firman-Mu
adalah benar, adalah kebenaran sejak semula. Makanya disebut dasar. Sejak semula firman-Mu itu kebenaran. Berarti kebenaran itu absolut, tidak bisa berubah oleh karena apapun. Sejak awalnya, sejak dasarnya, firman Allah, firman yang ditanam, firman yang ditulis kepadamu, itu adalah kebenaran. Kapan firman dari Bapak rohanimu itu jadi kebenaran? Ketika kamu melihat itu menjadi kesukaan. Haleluya. Ya, dan katanya itu adalah kebenaran. Kemudian kedua, segala hukum-hukummu yang adil adalah untuk selamanya. Kalau bahasa Inggrisnya, everyone, menurut King James Version, everyone of thy righteous judgment endures forever. Kalau kira-kira pengertian terjemahan bahasa begini, segala sesuatu, ya, yang segala sesuatu dari hukum yang benar akan tetap sampai selama-lamanya, nggak akan bergeser, nggak bisa diubah. Mau keadaanmu seperti ini, mau kekurangan, mau kelebihan, mau orang menghinamu, mau apapun orang datang kepadamu, tidak akan berubah hukum itu di dalam rohmu. Itulah yang kami tanam, sehingga kau akan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan beri kau kepada orang-orang yang harus kau layani, hatimu tidak berubah. Tuhan beri kamu tanggapan yang besar, lalu kau menuai, hatimu tidak berubah. Karena apa? Karena kebenaran itu tertanam dari dasar. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus adalah kebenaran. I am the way, I am the truth, and I am the life. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kehidupan. Haleluya. Haleluya. Jadi kebenaran seperti apa yang Bapak rohanimu tanamkan dalam hidupmu? Yaitu Yesus Kristus. Bukan dirinya. Jangan salah. Amin. Makanya saya tidak membangun bidat. Saya membangun anak-anak rohani supaya Kristus yang dibentuk oleh Bapak rohani saya dalam hidup saya, kutanam juga di dalam diri kalian, yaitu Kristus yang sudah mulai terbentuk di dalam diriku. Itu pembapaan rohani yang benar. Jadi pusatnya adalah Kristus. Kristus itu kebenaran. Jangan ikuti saya, manusiawi saya. Masih punya kebenaran, masih punya kelemahan. Dokter juga manusia. Tiga lain itu saya. Makanya ada hukumnya. Ya, balok di mata saudaramu kau lihat. Apa namanya? Biu di mata saudaramu. Ya, apa istilah itu nih? Selumbar di mata saudaramu bisa kau lihat. Tapi balok di matamu tak kau lihat. Jadi orang yang suka melihat kelemahan-kelemahan, sebenarnya balok ada di mata. Haleluya. Haleluya. Balok yang itu nggak bisa dijual ke Panglong. Kalau balok yang itu bisa dijual ke Panglong, kau sudah jadi kaya. Tapi balok yang ini itu adalah kelemahanmu dan dosa. Haleluya. Haleluya. Udah mengerti sekarang? Orang yang suka cari-cari kelemahan, sebenarnya kelemahannya 3 kali lipat. Itu hukumnya sudah diberi. Gak pernah kamu kan berantem nama ini. Dengarin baik-baik. Ketika kebenaran itu datang, kau tidak lagi melihat kelemahan, tapi kau melihat Kristus yang sedang ditanam di dalam hidup. Sebab hukum Taurat datang dari Musa, tapi kebenaran dan kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Inilah pembapaan yang benar. Apa pembapaan yang benar? Menanam Kristus yang sudah mulai terbentuk di dalam diri seseorang. Jadi ini bukan soal diri saya, ini soal Kristus. Tidak disebut jalan-jalan, tapi jalan, the way. Amin. The way. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6.
Yohanes 14 ayat 6, kita baca 1-3 ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one man comes unto the Father but by me. Jelas? Dia adalah jalan. Berarti ketika Tuhan tahu kebenaran menjadi hukum, Tuhan akan menuntunmu kepada jalan. Siapakah dia? Yesus Kristus. Amin. 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 Yes, amen. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir sebelum saya tutup. Apa pertanyaannya? Lalu apa yang dimaksud dengan firman yang ditulis? Tadi sudah jelas, isinya adalah apa tadi? Hukum yang ditanam dari kebenaran. Yang kedua adalah jalan. Haleluya. Ada alur di dalam hidupmu. Jalan kalau bahasa buku namanya alur. Ya, makanya di kurikulum Merdeka ada namanya modul ajar. Kemudian apa lagi? Alur tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran, ya kan? Ya itu ada alurnya, harus tahu kemana mekanismenya, kemana dia jalannya. Kalau nggak tahu jalan, ya satu teori. Kalau kamu nggak tahu cara jalan sebagai pola, kamu akan berbahaya. Amin, amin. Lalu dia di situ. Lalu firman yang ditulis dalam hatimu itu apa gunanya? Untuk apa itu firman yang ditulis? Dari apa yang saya bagikan tadi, yang pertama, firman yang ditulis di dalam hatimu. Yang pertama adalah membangun imanmu. Ya, karena kebenaran Yesus Kristus. Itu yang pertama. Jadi Bapa rohanimu menuliskan hukum dan jalan. Tujuannya adalah supaya kamu dibangun, yaitu imanmu dibangun karena kebenaran Yesus Kristus. Bukan kebenaranmu sendiri, tapi kebenaran Yesus Kristus. Bukan kebenaran Bapa rohanimu, tapi kebenaran Yesus Kristus. Jadi Kristus Yesus adalah the center. Ya, amin. Haleluya. Yesus Kristus adalah the center. Yesus Kristus adalah pusatnya. Sehingga apa? Ketika kita melihat di sana, maka hukum-hukum dan jalan itu akan membawamu kepada iman kepada Yesus Kristus. Jadi hukum dan jalan itu dibawa, diajarkan, ditulis kepada untuk membawa kepada iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Haleluya. Itu yang pertama. Amin. Yang kedua, kita datang dulu ke Kisah Rasul 20 ayat 31. Saya kasih dulu ini, baru 2 minggu berikutnya saya akan bahas ini. Haleluya. Kisah Rasul 20 ayat 32. Haleluya. Kisah Rasul 20. Ada apa? Kisah Rasul 20 ayat 31. Mari kita baca. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang dan malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Inilah proses Bapa menuliskan firman yang tertulis itu di dalam hatimu. Jadi jangan kau pikir enak-enak Juli. Haleluya. Karena proses firman itu ditulis di dalam rohmu itu perlu proses. Dia berjaga-jaga, dia mengingatkan, ya, dia siang dan malam, tiada henti-hentinya menasehati. Asal jumpa nasihat, asal jumpa nasihat, ya kan? Asal di WA nasihat. Halo, jangan bosan-bosan. tiap ada event di evaluasi.
senyum-senyum bilang kanan kiri, yang senyum-senyum kayaknya saya tahu maksudnya. Yang senyum-senyum, halo, ya kan? Tiada henti-henti menasihati. Walaupun setelah dinasihati, anak ini memais, tahu memais? Pada munculnya, kadang bapak rohaninya menjumpai, haleluya. Ya sama seperti seorang ayah dan ibu, anaknya juga marah. Ya, tetap juga makan kona, ya kan? Betul nggak? Ya. Nggak ada mati kok di situ, nggak ada kan? Ya, kayak itu bapak. Yes. Ya gimana gini itu mendekat itu anaknya. Apa yang dilakukan di situ? Menasehati, datang menasehati. Iya. Ya, jadi dikatakan itu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Haleluya. Dengan mencucurkan air mata, menasehatimu. Jadi bilang kanan kirinya, dinasehati terus. Bilang. Itu adalah proses seorang bapak rohani menuliskan firman yang tertulis di dalam loh hatimu. Tidak harus berulang-ulang kan? Berulang-ulang kan? Berulang-ulang. Kamu yang bosan, kami nggak bisa bosan. Ya. Kamu bisa menghindar, kami nggak bisa menghindar. Come on. Ya, walaupun lebih kebebasan langsung belok, kami nggak bisa. Karena apa? Anak. Karena kalau nanti dia sakit mencret, bapaknya juga yang repot. Come on. Tiba-tiba terjadi apa-apa dengan dia. Kemudian siapa bilang, kau nak siapa katanya? Ya bapaknya yang berabe. Ya, kau bisa menghindar, bapakmu nggak bisa menghindar. Biar kau tahu. Haleluya. Haleluya. Ya, nggak pernah bapak membuang anaknya. Ada. Tapi anak bisa membuang bapaknya. Ya, kalau kamu tetap ada di dalam proses, bersyukurlah. Walaupun ketika kau dinasehati, mulutmu, ujungmu 1 kilometer maju. Merepet diri. Aku nggak ada opak. Iya dia tahu. Tapi hatimu yang panjang. Oh, medicine, pada poni medicine. Tapi karena kau anak, semasih kau bisa dinasehati, ya tetap dinasehati. Nanti kalau tahu kau juga jadi ibu nanti begitu. Nggak bisa pukul anakmu. Makanya kalau mamamu nasihati, langsung duduklah. Haleluya. Duduk langsung, aku dengarkan aja ngomongan, nggak usah lawan lagi. Kenapa? Nanti juga aku jadi ibu. Haleluya. Iya Pak, aku dengarkan. Apa mau? Jadi gini, anak orang ini jadi begini, amin. Jadi begini, jangan karena dia saja, amin. Kami sebagai anak juga begitu. Jadi kalau kata siapa namanya si Raja Minyak, jadi itu Pak. Haleluya. Amin. Mengerti di sini? Jadi ayat yang ke-32. Nah ini yang kedua. Tadi yang pertama adalah membangun imanmu. Haleluya. Supaya kamu menerima iman yang benar lewat hukum dan jalan yang dibangun dalam hidupmu. Yang kedua di ayat 32 kita baca. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Tulis cepat. Yang kedua, membangun kehidupanmu. Kehidupan apa? Yaitu kehidupan Kristus. Catat saja ayatnya ini. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Amin. Maka dikatakan di ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Firman kasih karunia itu yang dimaksud oleh Paulus, yaitu firman yang menulis di dalam loh hatimu. Jadi firman kasih karunia yang ditulis di dalam hatimu. Amin. Haleluya. Firman kasih karunia-Nya yang pertama berkuasa membangun kamu. Apamu yang dibangun?
membangun kehidupan. Kehidupan apa yang dibangun? Kehidupan Kristus. Amen. Sehingga kita bisa berkata dalam Galatia 5, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging, hidup oleh karena kasih karunia di dalam anaknya yang telah mengasihi dan telah mati untuk aku. Galatia 2 ayat 2. Amin. Kehidupan apa yang dibangun? Kehidupan Kristus. Jadi nomor 2 adalah membangun kehidupan, yaitu kehidupan Kristus. Galatia 2:20, Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Yang ketiga adalah berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Yang kedua adalah membangun hidupmu. Yang ketiga, membangun hidupmu supaya kamu melihat dan menerima warisan rohanimu. Jadi firman kasih karunia, firman yang ditulis di dalam roh hatimu sebenarnya akan menuntunmu kepada kedewasaan supaya kamu bisa melihat warisanmu. Saya ulangi tadi ya. Yang ketiga, membangun hidupmu supaya kamu melihat dan menerima warisanmu. Kapan disebut seorang anak bisa menerima warisan? Roma 8 ayat 16-17, ketika dia sudah akil balik dewasa. Haleluya. Roma 8 ayat 15 sampai 17, ya, dikatakan ketika dia sudah menjadi dewasa akil balik, pada waktu itulah dia bukan lagi diawasi, tapi sudah siap menerima warisan. Walaupun dia ahli waris, selama dia belum akil balik, dia akan tetap diawasi, berarti tetap menjadi hamba. Kalau kamu tidak menjadi dewasa di dalam proses yang dibentuk oleh Bapak rohani, kamu tidak akan tahu warisan rohani yang sudah disediakan lebih. Kamu tidak bisa melihat, apalagi sudah memilikinya dan menerima. Jadi tulisan yang tertulis di dalam rohmu itu adalah sebenarnya menuntunmu kepada kedewasaan untuk membawa melihat dan menerima warisan. Jangan jadi anak-anak terus. Jadilah mature. Haleluya. Jadilah mature, jadilah matang, jadilah dewasa. Bukan dua ya, bukan. Ya, jadi dewasa. Haleluya. Kematanganmu, kedewasaanmu akan menunjukkan seberapa banyak warisan akan kau terima. Tapi kekanak-kanakanmu akan selalu membawa bergumul, tidak pernah menerima warisan. Yang keempat, tuliskan aja dulu. Dan dikatakan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Yang keempat adalah menguduskan hidupmu. Menguduskan hidupmu supaya menjadi mempelai Kristus. Haleluya. Menguduskan hidupmu. Lewat apa kau dikuduskan? Yohanes 15 ayat yang ketiga. Lewat firman yang telah dikatakan oleh Bapak rohanimu, ditulis di dalam hatimu, itu akan menguduskan. Apa arti dikuduskan? Dikuduskan berarti dikhususkan, disimpan khusus hanya untuk Tuhan. Halo? Amen. Halo? Maka dikatakan untuk apa? Menguduskan hidupmu untuk menjadi mempelai Kristus. Semua kita gerejanya adalah mempelai wanitanya. Haleluya. Yang akan nanti dipersandingkan di kerajaan 1000 tahun sebagai yang namanya mempelai wanita, itu gerejanya yang sudah menjadi dewasa. Halo. Dipersandingkan dengan mempelai pria, yaitu Kristus Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya jadilah 5 gadis yang bijaksana. Jangan menjadi gadis yang bodoh yang 5 itu. Haleluya. Apa bedanya 5 gadis
gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh. Ketika mempelai pria datang, 5 gadis bijaksana masuk ke tempat perhentian, sementara 5 gadis bodoh mengetuk-ngetuk pintu dari luar, tapi pintu sudah tertutup. Lalu berteriak, Tuhan, 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 bukalah pintu. Mempelai bilang, pintu sudah ditutup. Kenapa? Karena 5 gadis bijaksana membangun kewaspadaan di dalam diri, sehingga mereka tidak tertidur. Yang kedua, menyiapkan minyak selalu mengalir di dalam hidupnya. Artinya dia terus dipenuhi dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, ya kan? Penuh dengan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Minyak itu selalu melimpah di dalam hidupnya ketika mempelai Kristus datang untuk menyatakan bahwa pesta pernikahan anak domba. Mari kita, apa katanya? Mari kita bersuka, beri kemuliaan padanya. Itu di Wahyu. Pernikahan anak domba tiba, pengantinnya telah siapkan diri. Siapa diri mana? 5 gadis bijaksana. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Apa tujuan Bapak Rohani membangkitkan tubuh? Mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai wanitanya, dipersandingkan dengan mempelai pria, yaitu Kristus dalam pernikahan anak domba. Haleluya. Aku bersyukur Tuhan tahu kita di titik ini. Yang akan saya terangkan berikutnya, menurut Matius 25 ayat 1 sampai 13, kau catat saja, baca di rumah. Minggu depan kita akan baca. Saya akan tuliskan itu dalam diri. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Itu adalah firman untuk mempersiapkan menjadi mempelai Kristus. Mari kita samakan catatan kita. Firman kasih karunia, itu firman yang ditulis oleh Bapak Rohani. Dia berguna untuk apa? Yang pertama adalah membangun iman karena kebenaran Yesus Kristus. Betul? Haleluya. Karena hukum dan jalan, yaitu Yesus itu, akan membangun imanmu yang benar. Jadi iman yang benar hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan pada malaikat. No, hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah iman yang benar. Yang kedua, samakan catatannya. Apa? Membangun kehidupan Kristus jadi kehidupan. Ya, membangun kehidupanmu, yaitu kehidupan Kristus. Tulis bagus itu. Membangun kehidupanmu. Kehidupan seperti apa? Kehidupan Kristus yang terbangun di dalam diri. Galatia 2 ayat 20, Kolose 1 ayat 15 sampai 20, 23 juga termasuk Yohanes 10 ayat 10. Zoe. Haleluya. Yang ketiga, berkuasa membangun hidupmu supaya kamu melihat dan menerima warisan rohani. Haleluya. Warisan rohani kau kalian. Yang keempat, menguruskan hidupmu untuk menjadi mempelai Kristus. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya tutup di sini, tetapi saya memulai akan membawamu kepada firman yang tertulis. Haleluya. Haleluya. Mari kita tutup. Kita datang kepada Bapa. Bapakku bersyukur kepada karena firman berbicara dengan jelas. When fathers spoke, ketika Tuhan berbicara, surga akan terbuka di dalam hidup kami. Surga akan dinyatakan di dalam hidup kami, ya Bapak. Kami bersyukur kepadamu karena suara Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kami akan memperdengarkan suara Bapa, suara Tuhan kami. Kami akan melihat surga yang terbuka, open heaven. Kami akan mengalami penyingkapan, kewajiban, pengalaman, dan terobosan ilahi setiap hari, yaitu divine breakthrough. Kami akan selalu melihat terobosan ilahi terjadi. Kami akan mengalami manifestasi kuasa dan kuasa ikat janji
manifestation of the power and the power of covenant. Dan juga kami akan mengalami pewahyuan dan pengenalan akan Kristus, yaitu kepenuhannya, itu revelation, the fullness of Christ. Dan yang terakhir, kami akan melihat bentuk dan pola dari gereja yang biasa, yaitu unusual church, gereja yang sesungguhnya, yaitu gereja yang dibangun di dalam pola kebenaran, yaitu sebagai hukum, dan jalannya adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan, tahun 2025 kami akan berjalan di dalam kuasa ikat janji dan mengalami kehidupan yang bertumbuh, meningkat, dan berkelimpahan di gunung Tuhan, di tempat Tuhan menyediakan. Itulah yang akan kami lihat sepanjang tahun 2025 ini. Kalaupun kami belum ada di sana, kami akan dibawa oleh Roh Kudus untuk melihat. Kami pun sedang ada di dalam proses untuk ke sana. Kami akan fokus kepada iman kami kepada Yesus Kristus, karena kami tahu kami akan berjalan dalam kuasa ikat janji, mengalami kehidupan yang bertumbuh, meningkat, dan berkelimpahan di gunung Tuhan, tempat Tuhan menyediakan. Kami bersyukur hari ini karena Bapa mengasihi. Angkat tangan, angkat ke surga. Bapa, aku teguhkan firman ini di dalam setiap hati kami. Biar dimensi firman ini tertulis, kami akan pahami di hari-hari yang akan datang, sehingga hukum terbangun, jalan, yaitu jalan kebenaran, akan terbangun dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus. Maka benarlah yang dikatakan oleh Paulus, kamu adalah surat Kristus, karena jalan yang kami ikuti adalah Kristus. Orang akan bisa membaca, orang akan melihat, orang akan memetik buahnya, karena Kristus yang dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima firman. Sama-sama kita katakan,